Halo teman-teman semua, apa kabar? Sebelum kita mulai petualangan kita membongkar salah satu teks paling misterius dalam sejarah, saya mau ngajak kalian semua nih buat mampir dan follow Hadi Hareva di YouTube, TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Kalau kalian suka pembahasan mendalam kayak yang bakal kita lakuin hari ini, wah dijamin kalian bakal suka banget sama konten-konten di sana. Yuk, dukung terus ya! Oke, sekarang kita masuk ke topik utama. Siap-siap ya, karena kita akan menyelami dunia Injil Thomas. Sebuah teks kuno yang bikin geger banyak orang. Ada yang bilang, ini adalah Injil kelima yang hilang, yang isinya perkataan asli Yesus yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Tapi, ada juga yang yakin kalau ini cuma pemalsuan kuno yang canggih. Nah loh, jadi mana yang benar? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama kita akan telusuri penemuannya yang dramatis banget, terus kita akan jadi detektif, menimbang semua argumen yang mendukung dan yang menentang. Setelah itu, kita akan kenalan sama sosok Yesus yang, beda banget dari yang kita kenal. Dan terakhir, kita akan coba simpulkan semuanya. Udah siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama, penemuan misterius. Coba bayangkan, kita kembali ke tahun 1945. Di tengah gurun Mesir yang tandus dan panas, seorang petani nggak sengaja menemukan sebuah guci kuno. Dia nggak tahu, di dalam guci itu ada sebuah rahasia yang bakal mengguncang dunia teologi selamanya. Kalau kita lihat lini masanya, ini gila banget loh. Potongan-potongan paling awal, teks ini ditulis dalam bahasa Yunani sekitar tahun 200 Masehi. Tapi versi lengkapnya, yang ditemukan tahun 1945 itu, baru ditulis sekitar tahun 340 Masehi. Dan yang lebih bikin melongo lagi, kita semua, masyarakat umum, baru bisa baca teks ini secara utuh di tahun 1975. Kebayang nggak, ada sebuah teks rahasia yang terkubur hampir 1600 tahun. Nah, ini nih yang bikin Injil Thomas beda dari yang lain. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes, kan ada ceritanya ya, tentang kelahiran Yesus, pelayanannya, kematian, sampai kebangkitannya. Injil Thomas beda total. Isinya cuma daftar 114 ucapan pendek, atau yang disebut logia. Katanya sih, ini adalah perkataan-perkataan rahasia dari Yesus. Jadi, nggak ada narasi sama sekali, cuma kumpulan kutipan yang misterius. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa sih banyak yang ngotot kalau ini adalah Injil kelima? Ada sekelompok ahli yang percaya banget kalau teks ini super kuno, bahkan mungkin lebih otentik dari beberapa bagian di Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat argumen mereka. Dan ini bukan cuma omongan kosong loh. Ada kelompok sarjana yang sangat berpengaruh, namanya Jesus Seminar. Mereka ini serius banget, saking yakinnya mereka sama Injil Thomas, mereka menempatkan teks ini setara dengan 4 Injil di Alkitab. Bahkan, mereka sampai nerbitin buku yang judulnya 5 Injil. Bisa tebak Injil kelima yang mereka maksud? Ya, betul banget, Injil Thomas. Ini langkah yang sangat berani dan kontroversial pastinya. Oke, jadi apa sih dasar argumen mereka? Pertama, Injil Thomas ini punya ucapan-ucapan Yesus yang sama sekali nggak ada di Perjanjian Baru. Bisa jadi ini dari tradisi lisan yang sangat tua. Kedua, banyak isinya yang mirip banget sama sumber Q. Buat yang belum tahu, sumber Q ini adalah dokumen hipotetis yang dipercaya para ahli sebagai sumber ucapan Yesus yang dipakai oleh Matius dan Lukas. Ketiga, ada teori kalau Injil Yohanes itu sengaja ditulis buat melawan ajaran di Injil Thomas. Dan mungkin yang paling kuat, teks ini nggak punya istilah-istilah gnostik yang rumit, kayak demiurge yang baru populer di abad kedua. Semua petunjuk ini seolah mengarah ke kesimpulan kalau teks ini super tua, mungkin dari tahun 50-an Masehi. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak sesederhana itu. Tentu saja, banyak banget ahli yang nggak setuju. Sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya. Kita akan bedah bukti-bukti kuat yang justru menunjukkan kalau Injil Thomas itu ditulis jauh lebih belakangan, yaitu di abad kedua. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau memang Injil Thomas itu yang paling tua, kenapa isinya seolah-olah nunjukin kalau penulisnya udah baca Matius, Markus, Lukas, dan bahkan Yohanes? Aneh kan? Ini tuh kayak ada orang ngaku nulis lagu orisinil, tapi kok liriknya kayak gabungan dari 4 lagu hits yang udah terkenal. Kan jadi curiga, jangan-jangan dia yang menciplak. Para ahli menemukan kalau penulis Injil Thomas ini kayaknya nggak cuma tahu keempat Injil, tapi juga tahu editan-editan spesifik yang dibuat Matius dan Lukas. Secara logika, jauh lebih masuk akal kalau satu orang penulis, yaitu penulis Thomas, meminjam dari banyak sumber yang sudah ada daripada 4 penulis, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya kebetulan meminjam dari satu sumber yang sama, yaitu Thomas. Contohnya ini nih, di Injil Lukas, ada perumpamaan tentang tuayan dan pekerja. Nah, di Injil Thomas, perumpamaan itu kayaknya di-remix. Konsepnya mirip, tapi ditambahin istilah-istilah yang sangat gnostik, kayak orang yang menyendiri dan kamar pengantin.
Ini jadi bukti kuat kalau Injil Thomas kemungkinan besar adalah versi yang dimodifikasi belakangan, bukan versi aslinya. Dan buktinya nggak berhenti di situ. Coba deh pikirin, Injil Thomas ini diam 1000 bahasa soal akhir zaman. Padahal tema itu penting banget buat orang Kristen di abad pertama. Aneh kan? Malah, teks ini isinya penuh dengan konsep-konsep yang sangat gnostik. Keselamatan didapat lewat pengetahuan rahasia, dunia ini dianggap jahat, dan bahkan ada ayat yang merendahkan perempuan. Semua ini jauh lebih cocok sama pemikiran di abad kedua, bukan abad pertama. Jadi, kalau begitu, sosok Yesus seperti apa sih yang digambarkan dalam Injil Thomas ini? Nah, di bagian ini, kita bakal lihat gimana semua potongan puzzle ini membentuk sebuah gambaran Yesus yang sangat-sangat berbeda dari yang kita kenal. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget kita paham apa itu gnostisisme. Gampangnya gini, gnostisisme itu percaya kalau dunia fisik kita ini adalah sebuah penjara yang jahat dan jiwa kita terperangkap di dalamnya. Nah, satu-satunya cara buat kabur atau selamat itu bukan lewat iman, tapi dengan mendapatkan pengetahuan rahasia atau gnosis dari Tuhan. Lihat deh kalimat pembukanya. Dia yang menemukan tafsiran tidak akan mengalami kematian. Keren kan? Ini langsung nunjukin tema utamanya. Keselamatan itu bukan soal percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus, tapi soal memecahkan kode, memahami makna tersembunyi dari perkataannya. Jadi kuncinya adalah pengetahuan, bukan iman. Ini salah satu kutipan paling terkenal dari Injil Thomas, dan kedengarannya puitis banget ya, tapi maknanya dalam. Di sini, Yesus digambarkan bukan sebagai sosok yang terpisah dari ciptaan, tapi justru menyatu dengan alam semesta. Dia ada di dalam kayu, di dalam batu. Ini adalah ide yang sangat gnostik, di mana percikan ilahi itu tersebar di mana-mana. Dan di sini, puncaknya. Teks ini bilang kalau kita bisa menjadi seperti Yesus, bahkan menjadi satu dengannya, dengan cara menerima pengetahuan rahasianya. Hubungannya jadi beda banget. Bukan lagi antara juru selamat dan orang yang diselamatkan, tapi lebih ke penyatuan antara manusia dan yang ilahi. Batasannya jadi kabur. Oke, kita sudah lihat semua buktinya, baik yang pro maupun yang kontra. Sekarang saatnya kita duduk di kursi juri dan mencoba menarik kesimpulan. Apa sebenarnya Injil Thomas ini? Dokumen sejarah yang berharga atau ajaran yang menyimpang? Jadi setelah menimbang semuanya, mayoritas ahli sampai pada satu kesimpulan. Walaupun ada beberapa sarjana yang punya pandangan berbeda, konsensusnya sangat kuat. Injil Thomas kemungkinan besar adalah sebuah teks dari abad kedua. Teks ini bukan mencerminkan ajaran Yesus dari masa hidupnya, melainkan mencerminkan perkembangan teologi dari salah satu cabang kekristenan yang disebut Gnostik. Jadi, kalau kita rangkum, kenapa para sejarawan nggak pakai Injil Thomas sebagai sumber utama tentang kehidupan Yesus? Simpel aja. Pertama, jarak waktunya terlalu jauh. Kedua, kemungkinan besar bukan ditulis oleh Rasul Thomas sendiri. Ketiga, isinya terlihat seperti modifikasi dari ajaran yang sudah ada untuk disesuaikan dengan agenda Gnostik. Dan keempat, nggak seperti Injil di Alkitab, isinya sangat minim detail sejarah yang bisa diverifikasi, seperti nama tempat, waktu, atau peristiwa spesifik. Lantas, apakah semua ini berarti Injil Thomas itu nggak ada gunanya? Oh, tentu saja tidak. Teks ini mungkin bukan jendela yang pas untuk melihat sosok Yesus dalam sejarah. Tapi, ini adalah jendela yang sangat berharga untuk melihat betapa beragamnya kepercayaan Kristen di masa-masa awal. Ini bukti bahwa dulu ada banyak sekali cara untuk memahami siapa itu Yesus. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan. Kalau sebuah teks kuno ternyata bukan fakta sejarah, nilai apa yang masih bisa kita ambil dari mempelajarinya? Coba direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.